Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Nah, karena memang kita seharusnya praktikum ya untuk pertemuan kali ini, cuman saya reschedule aja untuk pertemuan kali ini saya reschedule menjadi teori dulu. Nah, baru minggu depan, karena teori yang sebelum mid semester itu ini adalah teori terakhir. Jadi minggu depan itu ada 2 kali pertemuan untuk praktikum anjab dan praktikum perencanaan. Baru setelah itu kita akan ada ujian kompetensi atau UK. Nah, teman-teman semuanya, di minggu ini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Kalau dalam perencanaan SDM atau tata kelola SDM pemerintahan itu pasti ada analisis jabatan. Nah, di sini untuk apa sih analisis jabatan tersebut dan apa sebenarnya analisis jabatan? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwasanya dari latar belakang dulu, organisasi birokrasi dihadapkan pada harapan masyarakat yang semakin tinggi. Nah, ini kenapa? Atau apa yang menjadikan melatar belakangi terjadinya analisis jabatan? Karena memang ada harapan yang sangat tinggi atau harapan yang tinggi dari masyarakat kepada birokrasi. Lalu agar organisasi birokrasi semakin mampu bekerja secara profesional, efektif, dan efisien, maka diperlukan pemetaan yang lengkap dan menyeluruh atas seluruh informasi jabatan dalam organisasi yang dikenal dengan analisis jabatan. Nah, dalam organisasi birokrasi itu memang diperlukan pemetaan-pemetaan ya. Pemetaan ini kalau bisa memang dilakukan bukan hanya pemetaan dalam kurun waktu 1 tahun sekali, tapi per 6 bulan biasanya. Nah, instansi-instansi pemerintah itu biasanya melakukan pemetaan, terutama pemetaan untuk jabatan, karena analisis jabatan ini nanti ada output ya dari analisis jabatan itu nanti akan output seperti apa, karena memang analisis jabatan ini akan outputnya adalah formasi jabatan dan seterusnya. Jadi pemetaan supaya memang kinerja birokrasi itu bisa lebih efektif dan efisien, supaya organisasi itu bisa berjalan secara normal atau secara semestinya ya. Maka harus ada pemetaan-pemetaan yang dilakukan secara rutin atau terukur, serta pemetaan-pemetaan yang dilakukan secara terarah setiap semesternya atau per 6 bulan sekali. Lalu melalui pemetaan tersebut akan diperoleh informasi yang akurat untuk menyusun program dan kegiatan penataan manajemen SDM, kelembagaan, ketata serta perencanaan pendidikan dan pelatihan. Jadi dari pemetaan tadi, dari hasil analisis jabatan tadi muncul beberapa hal, karena salah satunya bisa muncul mengenai penataan manajemen SDM, lalu bisa muncul juga mengenai perencanaan untuk pendidikan dan pelatihan. Kenapa hal ini harus dilakukan atau kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Karena ketika ASN atau birokrat dalam hal ini adalah PNS, tidak dilakukan pemetaan, maka tidak akan terukur, tidak akan terlihat siapa sebenarnya yang melakukan, siapa yang dibutuhkan untuk perencanaan pendidikan dan pelatihan, siapa yang harus naik, siapa yang harus membuat, bukan siapa tapi organisasi mana yang harus dibuatkan formasi baru dan seterusnya. Jadi memang harus ada supaya kelembagaannya jelas, ketata laksanaannya jelas, serta peningkatan kompetensi bagi SDM itu juga jelas, terutama melalui pendidikan dan pelatihan tadi. Nah, kalau kita melihat definisi, apa sih definisi dari analisis jabatan? Definisi dari analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Jadi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Dari berbagai macam, kan biasanya melakukan analisis jabatan itu kepada PNS-nya, itu di semua instansi, itu dikumpulkan mengenai bagaimana nanti cara penyusunan jabatan baru dan lain sebagainya. Jadi untuk informasi jabatan yang lebih baik lagi itu seperti apa. Jadi ini perlu dikumpulkan. Lalu analisis jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam MSDM untuk mendapatkan gambaran atau informasi menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan. Analisis jabatan ini digunakan salah satunya adalah untuk mengetahui posisi jabatan
Misalkan, oh saya posisi jabatannya adalah A atau mungkin kabid, maka saya bisa juga dianalisis jabatan untuk mengetahui apakah memang kabid ini sesuai dengan kondisi ketatalaksanaan organisasi. Atau mungkin, oh ternyata organisasi A ini atau mungkin katakanlah organisasi dinas pendidikan itu bisa dipecah menjadi dinas pendidikan dasar dan dinas pendidikan menengah dan seterusnya. Jadi itu salah satu fungsinya juga. Lalu informasi tersebut kemudian disadur ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat. Disadur itu apa bahasanya? Dikompilasikan ke dalam format yang dapat memudahkan atau dapat dipahami secara akurat informasinya tentang jabatan dalam organisasi. Nah, ini perlu terutama untuk meningkatkan kompetensi dari jabatan tersebut. Nah, dasar hukum yang digunakan dalam analisis jabatan itu adalah PP nomor 97 tahun 2000 tentang formasi PNS, Perka BKN nomor 12 tahun 2011, Permenpan RB nomor 33 tahun 2011, dan yang terbaru adalah Permenpan nomor 17 tahun 2017 kalau nggak salah. Saya lupa memasukkan untuk di sininya. Lalu fungsi analisis jabatan itu untuk apa sebenarnya? Analisis jabatan itu fungsinya salah satunya adalah analisis jabatan yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan kurang lebih 17 informasi jabatan yang akurat. Jadi ketika analisis jabatan dilakukan maka akan menghasilkan 17 informasi jabatan yang akurat dan kemudian dapat dijadikan bahan baku baik untuk proses pengelolaan SDM seperti evaluasi jabatan, rekrutmen dan seleksi, penilaian prestasi, promosi, manajemen kinerja, penyusunan kompetensi, dan pelatihan. Selain itu juga berguna untuk penataan kelembagaan. Jadi 17 informasi jabatan ini apa saja? Salah satunya ya pengelolaan SDM, untuk evaluasi jabatan, untuk rekrutmen, untuk seleksi, untuk promosi, untuk pendidikan dan pelatihan, dan penataan kelembagaan. Ini salah satu bentuk dari analisis jabatan ini. Fungsinya dia mengeluarkan informasi jabatan yang sangat banyak sekali. Nah, butir-butir ini kalau kita mengisi dalam analisis jabatan ya ini ada butir-butir informasi yang perlu diisi, misalkan nama jabatan, karena ada 3 kolom, ada identitas jabatan, uraian jabatan, dan mengenai syarat jabatan. Jadi di sini ada nama jabatan, kode jabatan, uraian tugas, pangkat dan golongan ruang dan seterusnya. Butir-butir ini sangat penting untuk diisi ketika melakukan melakukan pengisian analisis jabatan. Nanti kita akan praktekkan di minggu berikutnya untuk pengisian dari analisis jabatan tersebut. Oh, yang dimaksud dengan nama jabatan apa, kode jabatan apa, uraian tugas apa, bahan kerja apa, dan seterusnya. Dan kita akan jelaskan satu persatu nanti dan kita akan isi. Tahapan analisis jabatan itu apa? Yang pertama pengumpulan data. Yang kedua, penyusunan informasi jabatan meliputi uraian jabatan, syarat jabatan, peta jabatan. Ketiga, verifikasi. Dan keempat, penetapan hasil analisis jabatan. Jadi ada 4 syarat ini yang bisa digunakan untuk tahap-tahap analisis jabatan. Dari pengumpulan data, tadi kan di sini ada banyak ya data yang bisa diambil seperti kode jabatan, nama jabatan, dan seterusnya itu. Penyusunan informasi jabatan mengenai uraiannya seperti apa, syarat dan peta jabatannya. Lalu verifikasi data, ini memverifikasi data, valid tidaknya data tersebut. Lalu penetapan hasil. Nah, ketika dinyatakan valid, maka akan ditetapkan hasilnya. Ini mengenai tahapan jabatan. Tujuannya apa? Tujuannya kelembagaan satu. Tujuan kelembagaan analisis jabatan ini adalah dapat digunakan untuk tujuan kelembagaan. Antara lain penyusunan organisasi baru, penyempurnaan organisasi yang ada di saat ini, misalkan peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, penyempurnaan fungsi tiap jabatan. Jadi ini tujuannya. Tujuan dari analisis jabatan, terutama untuk tujuan kelembagaan itu untuk 4 hal ini. Untuk penyusunan organisasi baru atau formasi baru, menyempurnakan organisasi atau formasi, meninjau kembali alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, menyempurnakan fungsi tiap jabatan. Jadi ini ada 4 pokok tujuan dari kelembagaan. Lalu tujuan yang kedua apa? Tujuan manajemen kepegawaian. Nah, tujuan manajemen kepegawaian ini salah satunya adalah analisis jabatan dapat digunakan untuk tujuan kepegawaian antara lain
perbaikan sistem rekrutmen, seleksi pegawai, penempatan, orientasi, informasi penting penilaian jabatan, penyusunan jenjang karir, penyempurnaan pola mutasi, hubungan pekerja, perbaikan program sampai dengan keselamatan kerja. Jadi ini tujuan manajemen. Yang pertama ada tujuan kelembagaan, yang kedua adalah ada tujuan manajemen kepegawaian. Nah, dua hal ini sangat penting untuk memenuhi untuk diisi dalam formulir analisis jabatan. Dan dua hal ini ketika dari hasil analisis jabatan tadi itu menentukan beberapa hal. Salah satunya adalah tujuannya tadi. Oh, ternyata dari hasil analisis jabatan itu bisa untuk menyusun jenjang karir, bisa untuk memperbaiki program pelatihan dan pendidikan serta yang lainnya, atau penyempurnaan pola mutasi, pola promosi dan rotasi dan seterusnya. Ini sangat menarik dan sangat penting sekali untuk ditinjau. Tujuan ketiga adalah tujuan ketatalaksanaan. Nah, tujuan ketatalaksanaan ini apa? Analisis jabatan dapat digunakan untuk tujuan ketatalaksanaan diantaranya penyusunan dan penyempurnaan standarisasi kerja dan sarana pekerjaan, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, penyusunan dan penyempurnaan metode dan analisa ketatalaksanaan pekerjaan. Jadi ketiga itu tujuan ketatalaksanaan itu ada tiga poin besar: penyusunan dan penyempurnaan standarisasi kerja, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, serta penyusunan dan penyempurnaan metode dan analisis ketalaksanaan kerja. Lalu output. Nah, apa sih output dari anjab atau output dari analisis jabatan? Outputnya adalah keluarannya atau outputnya kegiatan ini adalah dokumen analisis jabatan yang memuat mengenai 17 peta jabatan tadi. Terutama mengenai informasi jabatan sebanyak 17 informasi jabatan yang sudah saya sebutkan di atas sebagian. Nah, itu sebagai salah satu outputnya. Outcome-nya, masukan bagi penataan kelembagaan itu untuk menyusun pengembangan penyempurnaan unit dan hubungan tata kerja organisasi sampai dengan sistem dan prosedur kerja, menyelaraskan antara pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akurasi dan akuntabilitas, pengukuran evaluasi jabatan sebagai salah satu basis perhitungan tunjangan kinerja pegawai. Ini salah satu outcome dari anjab tadi. Nah, ini teman-teman mengenai analisis jabatan yang bisa saya jelaskan. Nanti kita akan praktek secara langsung bagaimana cara mengisi yang namanya ikhtisar jabatan, nama jabatan, dan seterusnya tadi. Nah, itu di minggu depan. Untuk praktikum ada perencanaan dulu, baru analisis jabatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.